Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semuanya? Sehat ya. Mana hari ini udah sarapan semuanya? Ya. Terus kemarin gimana? Minggu lalu ada masalah nggak pelajarannya? Oke, alhamdulillah lancar semuanya. Yuk, sebelum mulai pelajaran sama-sama, mohon salah satu ke depan untuk menyiapkan teman-temannya. Yuk, siapa yang berani? Yuk, sini. Gak apa-apa. Yuk. Ayo, gak apa-apa. Siapa yang mau? Harus berani, ayo. Bapak ajarin di depan. Ayo. Jadi, sini. Tabunya dilepas kalau di kelas. Ayo. Lepas tabunya. Ayo, siapa yang perempuan berani nggak? Ayo sini. Gak usah malu-malu. Ntar Pak ajarin aja sini. Oh, nggak ada yang mau? Hah? Ini nggak mau berdoa nih belajar. Ya, ayo. Ayo. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi kali ini, baiknya kita bersama-sama berdoa. Sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Alhamdulillah minggu lalu itu kita materinya tentang bersih sehat. Kemarin kita sudah bahas tentang berwudu. Sekarang kita lanjutkan di materi selanjutnya yaitu tentang bertayamum. Bertayamum. Tahu apa itu tayamum? Ya, gambarannya apa? Ya, berwudu tidak memakai air. Terus pakai apa? Yo, yang lain jawab. Tanah atau debu. Oke, jadi kalau tidak menggunakan air atau penggantinya wudu itu menggunakan tanah atau debu. Ya, gampangannya itu ya debu ya. Kalau tanah secara itu, jadi kita ambil debunya, nanti kita gunakan untuk bertayamum. Gitu. Nah, sebelum kita ke materi, kira-kira di sini ada nggak yang pernah melakukan tayamum? Nah, kenapa melakukan tayamum? Gitu kan. Biasanya karena tidak ada air atau karena sakit. Jadi ketika kita tidak boleh terkena air, kita atau kita tidak bisa menemukan air setelah mencari air, kita boleh melakukan tayamum. Silakan LKS-nya atau buku pelajarannya dibuka.
tidak hadir. Adisa, pakai kan apa? Sekarang 4A ya, maaf 4A. Alfiah, Sobari, tidak hadir ya. Aiko, Aisyah Zalea, Alif, Aisyah Putri, Azhari, Baraka, Benjamin Yusuf, Dina, Fatur, Ibnu, Yakub, sudah masuk. Khairunisa, lalu Sakyam, Paret. Oh ini yang sesi 2. Yang belum disebutkan di sini siapa? Sudah semuanya ya? Ya. Silakan, ada bukunya sudah dikeluarkan? Mantap. Jadi kita lanjutkan. Kemarin setelah kita belajar tentang wudu, kita melanjutkan tentang bertayamum. Coba halaman 43 di LKS-nya ayat 42. Halaman 42 ya. Sudah? Oke, kita bersama-sama menyimak halaman 42 akan Bapak terangkan. 42 itu, nah itu 42 kemarin tentang tayamum, tentang wudunya. Jadi kemarin sudah kita belajar tentang ini. Terus kita lanjutkan lagi di halaman 45-nya yang tentang ayo belajar tayamum. Ya, tujuan daripada pembelajaran materi tayamum ini adalah yang pertama diharapkan nanti kamu bisa menjelaskan tentang rukun dan syarat tayamum. Terus diharapkan kamu tahu nanti bagaimana batal-batalnya tayamum serta menguraikan fungsi dan hikmahnya. Dan yang paling penting dari pembelajaran ini nanti dari kita semuanya bisa belajar atau bisa mempraktekkan bagaimana tata cara tayamum yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun untuk mencapai itu semua agar kita bisa belajar tentang atau bisa mempraktekkan tentang tayamum, kita harus tahu syarat dan rukunnya. Serta nanti terakhir ada hikmah daripada kenapa Allah itu ya kan membolehkan kita untuk melakukan tayamum. Oke. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tadi, ya kan? Pas lagi pembukaan, teman kita ya itu sudah menjelaskan atau sudah memberikan gambaran, ya, bahwa tayamum itu adalah
air. Maksudnya larangan memakai air itu tadi mungkin airnya tidak ada atau mungkin karena kita memang tidak boleh terkena air. Di halaman 45. Syarat diperbolehkannya bertayamum. Jadi tidak serta-merta kita itu tiba-tiba melakukan tayamum, tapi ada syarat dan ketentuannya, ya kan? Nah, kita simak yang di depan. Adanya uzur karena perjalanan atau sakit, sedang dalam perjalanan atau sakit. Sedang dalam perjalanan, misalnya karena kita tidak menemukan air, ya, atau mungkin di dalam kendaraan kita tidak memungkinkan untuk mengambil air wudhu, misalnya dalam pesawat, di dalam kereta, ya, itu. Jadi kita boleh melakukan tayamum. Terus bagaimana Pak? Kan tayamum tadi katanya harus pakai debu, sedangkan di dalam kereta itu kita tidak membawa debu, kan? Kita boleh. Jadi kalau kita dalam perjalanan bisa di tempat duduk depan kita itu kan ada sandaran, ya. Nah, misalnya kalau kita lagi duduk di depan kereta, ini kan ada depan kita yang duduk, ya. Ada sandarannya itu kan. Ya, kita tegakkan tangan kita, terus kita lakukan tayamum. Itu kalau benar-benar tidak ada debu. Tapi kalau misalnya tidak di dalam kereta, ya kita pertama harus mencari air dulu sampai benar-benar kita tidak mendapatkannya. Kalau kita masih mendapatkan air, kita tetap harus melakukan wudhu. Sakit, misalnya kita sedang sakit atau saudara kita sedang sakit, tidak bisa turun dari ranjang dan tidak boleh terkena air, misalnya, ya, yaitu kita boleh melakukan tayamum. Nanti kita bawakan mungkin sedikit debu, ya kan, dinampak. Nanti boleh kita boleh digunakan untuk bertayamum. Masuk waktu sholat. Jadi syarat diperbolehkan tayamum itu harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, kita tidak boleh bertayamum. Contohnya seperti apa? Misalnya sekarang kita mau sholat zuhur, ya kan? Itu harus waktunya harus sudah azan zuhur dulu, atau ibaratnya oh ini udah masuk waktu zuhur nih, baru kita boleh melakukan tayamum, dilanjutkan dengan sholat zuhur. Tapi kalau kita belum masuk sholat zuhur, kita melakukan tayamumnya itu tidak sah. Paham tidak? Jadi misalnya jam 12 itu zuhur, ya. Tuh. Nah, Pak Dwi ngambil tayamumnya atau bertayamumnya itu sebelum jam 12. Nah, tayamumnya itu tidak sah karena belum masuk waktu. Nah, bagus, karena belum masuk waktu zuhur atau belum masuk waktu sholat. Berbeda ya kalau kita berwudu, ya enggak? Kalau kita berwudu itu kita wudunya jam 11 pun boleh, ya kan? Untuk melakukan sholat zuhur atau wudunya itu tetap sah, ya enggak? Gitu. Terus mencari air dan tidak dapat menggunakan air. Nah, mencari airnya itu kita sudah mencari kemana-mana, gitu kan? Tidak ketemu. Nah, sedangkan waktu sholat misalnya sudah mau habis, ya kan? Mau tidak mau bertayamum. Atau mungkin ada air cuma setekol tapi itu untuk minum misalnya, ya kita boleh melakukan tayamum karena itu menyangkut apa? Ya, misalnya kalau kita nggak minum, ya kan, malah lebih berbahaya lagi, kan? Gitu. Terus kan tadi yang D tidak dapat menggunakan air. Tadi misalnya karena ada hal tertentu, bisa sakit, ya kan? Dan tidak ada air setelah mencarinya. Terus debunya juga harus suci. Jadi tidak boleh debu yang sembarangan, ya. Apalagi terkena najis. Tuh, apabila tercampur najis atau pasir itu, ya. Ada yang berpendapat pasir itu boleh, debu boleh. Gitu. Maka tidak sah. Kalau tercampur itu tidak sah. Jadi harus benar-benar debu itu yang paling aman. Itu syarat diperbolehkannya melakukan tayamum. Jelas? Ditayangkan. Jadi tidak boleh serta-merta kita tiba-tiba tayamum, ya.
masih ada air, itu tidak boleh tayamum. Jika pasirnya atau debunya terkena kotoran hewan, maka tidak sah itu pasirnya untuk digunakan. Jadi harus benar-benar nyari, atau kita sudah tahu, oh ini kira-kira suci, gitu baru bisa kita ambil tuh ya, kita gunakan untuk bertayamum. Dan tayamum itu tidak seperti orang berwudu, tidak pakai kaki, tidak basuh kaki ya, cuma membasuh wajah dan tangan. Itu cukup itu saja. Oh, kita lanjutkan. Syarat tayamum. 1, harus ada niat. Kita melakukan gerakan seperti orang tayamum, tapi kita tidak ada niat tayamum, berarti tidak sah. Harus ada niat. Terus kita lanjutkan. Mengusap wajah. Mengusapnya wajah itu seperti mengusap wajah ketika kita berwudu ya. Gitu. 3, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Tangan, jadi setelah kita mengambil debu, tangan dari bawah, ya kan? Kalau kita wudu kan seperti ini ya kan? Nah, ini. Tapi kalau kita tayamum, kita tanggalkan, terus kita mesinnya agar kita sapu-sapu begini agar berkurang debunya, terus dari sini sampai siku, nanti langsung ke sini, langsung ke bagian jempol sini. Nah, terus jangan ke sini ya. Kalau ke sini kan di sini tadi ada debunya ya. Debunya yang di sini ini untuk kan bagian tangan satunya, tangan kirinya. Nah, terus dilanjutkan ke jempol juga. Terus jangan lupa untuk seperti ini kan. Gampang kan? Dan setelah itu selesai. Dari wajah sampai tangan selesai. Terus tertib atau berurutan. Syaratnya harus berurutan. Tidak boleh dulu tangan dulu baru wajah. Berarti tayamumnya tidak sah. Tuh. Nah, ini sunahnya tayamum. Jadi biar tadi itu syaratnya cukup yang 4 itu, tapi agar kita mendapatkan pahala, kita juga harus bisa mengamalkan sunahnya tayamum. Yang pertama membaca Bismillah, kan? Mendahulukan yang karena dari yang kiri, ya kan? Gitu. Tidak hanya ketika kita berwudu atau bertayamum, sesuatu hal yang baik kita harus menggunakan tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan, ya. Makannya harus duduk, minumnya harus duduk, gitu. Itu sunnah Nabi. Ya harus dipraktekkan. Makan juga harus serius makannya. Kalau kita sedang menghadapkan makanan, gitu kan, kita itu tidak boleh sambil buka atau main HP, gitu ya. Makan aja, gitu. Makan itu kan kalau kita nggak megang HP nggak apa-apa, kan cepat makannya kan. Iya. Kalau kita makannya sambil ledor sana sini, gitu, ya kan. Terus nggak baca doa, nanti yang makan siapa? Dibantu siapa? Setan. Gitu, mau setannya nggak nyari duit buat beli berasnya, nggak masak, ikut makan, ya kan? Enak nggak mereka? Enak, makanya baca bismillah, baca doa makan, itu ya. Terus kita juga harus cinta kebersihan. Ini berkaitan dengan tayamum dan wudu itu. Diharapkan juga kalian harus tahu kebersihan. Habis makan, piringnya ditaruh di tempat cucian, terus dicuci ya menggunakan air bersih. Itu jangan ditaruh di tempat sembarangan. Dilanjutkan, menghapus atau mengusap muka dari atas sampai ke bawah. Ini ya seperti membasuh muka dalam berwudu. Nah, terus mengurangi debu, maksudnya mengurangi debu ketika kita seperti ini, diginikan ya biar berkurang, biar tipis. Menghapus muka dan tangan per 1 kali. Jadi 1 kali ya, berturut-turut, yaitu tidak ada jarak waktu antara menghapus muka dan tangan. Maksudnya ya habis kamu wajah,
dia tidak terhalang ketika kita bertayamum, ya. Pas pada bagian tangan kan gini, kalau ada cincinnya terhalang nggak? Terhalang tentunya ya, gitu, terhalang. Jadi harus dilepas, tangan dilepas gitu. Terus menghadap kiblat. Jadi sunahnya itu menghadap kiblat gitu. Nah, niat kita jamu. Nawaitu tayamuma li istibahi sholati fardhu lillahi ta'ala. Ayo, siapa yang mau baca? Jangan. Ibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk kebolehan melakukan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Ya, ayo ada yang mau nggak baca? Ayo sebelah sana, saya yang mewakili. Baca situ, ayo coba baca. Ayo baca ini. Kalau nggak bisa ini, baca ini coba. Bareng-bareng coba ayo. 1, 2. Ayo barisan sana. Ayo. Jangan malu-malu. Nawaitu, ayo ketik. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ayo barisan sini, ketik. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ayo sebelah sini. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Sebelah sini, dua orang doang ya. Ayo. Nawaitu tayamuma, ayo, liis ibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu niat bertayamum. Ini tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Tuh gambarannya cuma seperti itu. Oke. Bagaimana kalau Pak Dwi mempraktekkan? Boleh nggak? Boleh ya, biar kalian jelas ya. Nanti pakai bedak. Ini anggap aja bertayamum menggunakan debu. Nanti Pak Dwi kayak putih semua. Ya, anggap aja ini debu. Pertama harus dicopot dulu. Kan di bagian tayamum kita kan tadi sunahnya ya kan? Ya, jangan sampai ada yang menghalangi. Pak, gimana Pak kalau kita di rumah sakit kena infus gitu kan? Ada perbannya. Ya tidak dicopot, cukup diusapkan saja seperti biasa. Gitu ya. Nih, anggap aja ini debu. Taruh. Nah, yang pertama apa tadi? Terus kita letakkan. Pertama apa? Tangan ya. Dua tangan ya. Angkat. Ini kalau pakai debu itu juga nggak usah banyak-banyak, yang penting
ini ya. Kita lakukan ini seperti ini ya. Terus kita usapkan, ya kan? Seperti kita berwudu. Sunahnya dari bagian atas ini ya. Ayo, sambil niat nih dalam hati. Ini kita yang lima istighfar sholati fardhu lisan. Oh, tuh, putih kan? Dah. Tadi jangan lupa ya ketika kita meletakkan tangan seperti ini, jangan lupa untuk ditipiskan. Ya. Ulangi lagi terus taruh, usapkan, ya. Jangan dulu tahu dia lagi pakai bedak. Terus dilanjutkan kedua tangan. Tadi kita habis ngambil ya. Tadi kan ini. Terus kita inikan di sampingnya. Dari bawah dulu ya. Ini dari bawah sampai siku. Terus siku. Terus ke jempol, ya. Nah, ini kan yang debu di sini jangan diginikan ya. Karena nanti yang debu di sini itu kan buat di sini nih, Wani. Nah. Terus ke sini jempol lagi di sini terus baru seperti ini kan. Jelas? Udah itu udah kayak seperti itu. Gampang enggak? Gampang. Sekali lagi ya, ulangi lagi ya. Oke. Terus ini debunya kayak gimana? Ini debunya kalau kita ini bisa kita simpan, kita pakai lagi. Yang penting ketika kita tadi tuh, ya kan? Kita letakkan tangan, kita sediakan di sini ya. Gitu. Biar tidak berjatuhan lagi di sini, di tempat yang dulu pertama kita ambil itu kan. Biar nanti kita bisa gunakan kembali. Dan lipat, kita gunakan kembali. Itu tidak apa-apa. Ya. Jelas anak-anakku. Ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi ya. Sunahnya? Ya bismillah, jangan lupa. Tangannya harus dilebarkan, jangan seperti ini. Sudah? Tipiskan. Terus atas seperti kita butuh. Terus satu kali ya. Ya. Ambil lagi. Tipiskan. Terus usap dari bawah. Jempol. Bawah lagi. Terus ke sini. Terus digini-ginikan. Oke, jelas. Ada yang tanyakan nggak? Ya. Jadi tayamum itu tidak seperti wudu, cukup satu kali, ya kan? Cukup satu kali cukup. Kalau bisa 3 kali, nah itu tidak dianjurkan. Karena emang satu keadaannya ya, itu biasanya kan tayamum itu emang karena kita sakit, ya kan? Justru sunahnya itu cukup pegang tipis-tipis gitu, ya. Kalau 3 kali. Enggak, cukup satu kali aja. Boleh tapi lebih baik satu kali. Ya, ditanyakan lagi. Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang ini berapa orang? 12 orang ya. Pas banget nih, 12. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini 2 orang enggak apa-apa ya. Nanti Bapak bantuin. Oke, sekarang satu kelompok mengeluarkan 2 lembar kertas. Silakan. Ayo, keluarkan 2 lembar kertas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, salah satu aja mengeluarkan 2 lembar kertas. Ayo. Ayo, keluarkan.
satunya. Satunya dikasih nama kelompok. Ayo kamu nggak mengeluarkan. Ayo. Kelompok kamu siapa? Ayo ke tas ayo. Ya, ada lembar. Yo, tulis namanya ini. Ayo, tulis namanya. Nama kelompok kamu tulis. Kelompok 1 namanya siapa? Siapa aja namanya? Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah. Udah tulis namanya. Nama teman kamu. Aisyah sama siapa? Nama kelompok 4. Atas tulis kelompok 4. Bisa nggak? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kamu kelompok 2. Tulis nama teman kamu sekalian siapa aja. Kalau nggak ini teman kamu tulis namanya sendiri. Udah? Belum? Ini mana? Udah tulis nama temannya. Oke. Sekarang kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo. Ayo, kelompok 1 maju. Salah satu 2 orang maju kelompok 1. Ayo. Ayo maju. Kenapa nggak mau maju? Ayo maju. Ya udah, ayo kelompok 2 siapa? Nanti tetap maju kelompok 1. Ayo kelompok 2 maju. Ayo. Masa kalah main cewek aja udah mau maju. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo berdua. Kan udah ditulis namanya kan? Yang satu kertasnya yang nggak ada namanya dibawa ke depan. Ya. Ayo. Oke. Yang nggak ada namanya dibawa ke depan. Ayo. Kosongkan. Nah. Sekarang ini yang kosong mana kertasnya tadi? Yang kosong. Itu ada namanya. Kosong. Sobek satunya. Saya. Oke, ayo. Ya sini. Sini deh, sini. Sini. Sini ayo. Nih, sekarang yang lain lihatin ya temennya ya. Ini jangan diketawakan. Teman kita nanti habis ini kita yang lain juga harus praktek pertanyaanmu. Ayo. Pertama apa? Baca Bismillah. Terus letakkan tangannya di apa? Ya. Sunahnya seperti ini ya. Ya, kamu di sebelah sini. Ya. Terus usap wajah. Ini jangan ditertawakan ya. Ini Pak Dwi sedang tidak membuat teman kamu untuk ditertawakan, tapi untuk praktek tayammum. Ini adalah ilmu. Kalau tidak mau maju ya jangan tertawakan. Yuk, sekarang usapkan ke wajah. Ya. Bagus. Terus jangan ketawa, nggak boleh ketawa. Terus usapkan lagi. Yuk, ambil lagi. Sekarang tangan gini, ikutin gini. Ini sampai ke situ. Ikutin jempol, jangan ke sini, jempol sini. Sini, ke sini. Ke sini, gini.
Ini. Oke, sekarang kamu ayo coba. Oh. Sini. Dilap ya. Nah. Ayo. Sekarang apa pertama? Baca Bismillah. Tangan. Yo, tangan. Oke. Terus Ustaz, baca. Ya, ini semuanya. Ya kan? Bisa baca. Terus tangan. Sini, set. Bawahnya. Ini. Terus langsung ke sini. Ya. Sekarang kelompok lain kasih nilai teman kamu di bawahnya. Di bawah tulisan nama teman kamu sini. Tulis. Ya kan? Tulis. Kasih nilai. Kelompok 1 nilainya sama dengan berapa? Ayo. Yang lain kasih nilai temannya. Kasih nilai ya. 85 sampai 100. Terserah yang nilai berapa itu. Ayo, kelompok mana lagi? Kelompok 2 siap belum? Ayo kelompok 2 siapa yang mau maju? Ayo, Pak Dwi aja di depan. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu, harus mencoba. Nanti yang sudah mencoba itu udah tahu gambarannya. Gitu. Kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak tahu kayak gimana kamu. Gitu. Kalau cuma melihat Pak Dwi doang, semua bisa. Tapi kalau praktekkan belum tentu. Yo, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah maju. Sekarang kelompok 2, ayo kelompok 2. Jangan malu-malu, silakan. Ini nggak apa deh. Yo kalau, yo. Kertasnya tadi mana yang kosong ini? Sweet. Ya. Bagus. Terus ya. Ambil lagi. Taruh di sampingnya. Nah, gini, set, tangan. Gini. Nah, sampai sini ya, jangan lupa ya. Ke sini. Yang ini ke sini. Nah, bawah. Terus ke sini. Ya. Gampang nggak? Ya, yo. Apa? Apa? Ya, set. Baca. Ya, jadi kalau ujungnya gini kan ya. Oh, jangan sampai kalah rambutnya. Terus, ya, gini dulu, gini dulu. Nah, biar agak jauhan, biar agak sini ya. Terus, sini. Ya. Oke, tepuk tangan. Sekarang kasih nilai teman kamu. Karena kelompok 1 jangan lupa nih nilai kelompok 2. Ayo, kasih nilai di bawahnya. Ya. Nah, sekarang kelompok sini ayo. Kelompok 3, silakan maju. Ayo. Kalau nggak mau salah satu ya bertiga maju semua. Ayo, apa-apa. Ayo. Kita coba nanti kalau kita nggak nyoba nanti nggak
Jangan dikirikan aja. Set. Ya. Terus wajah. Ya, cakep. Terus yang di sini di samping ya. Bon. Ya, ayo. Ya. Ciputan. Wajah dulu, wajah. Wajah. Set. Sini wajahnya sini. Jangan di hidung doang. Terus ambil lagi. Ambil, sampingkan. Ini terus tangan. Sini dari bawah. Nah, sampai siku. Sampai siku nih. Sampai siku. Terus ke sini. Sini. Nah, terus sini. Nah, terus lanjutkan. Gampang? Gampang nggak? Yuk, tepuk tangan. Kasih nilai. Namanya kasih nilai. Nilai. Nih kalau kurang nih. Ayo. Ayo Bapak, ayo. Sini deh. Ya. Coba dulu. Ya lihatin temennya. Terus kan ya, benar. Jangan diusap ya, langsung ke wajah. Udah cakep boknya dah pakai bedak. Terus ya. Tangan sini. Yang kanan dulu, kiri kanan. Nah, sini jempol. Nah, lanjutkan. Set. Dan sini. Gampang nggak? Gampang. Nah, yuk. Wajah. Ya. Kalau pakai debu beneran ntar hitam. Kalau teman kamu malah pakai ketawa ya, makanya Bapak pakai ini juga. Dah. Sini. Loh. Tepuk tangannya mana? Ya. Makasih ya. Silakan dulu. Nanti kalau pakai debu beneran, makanya Pak Dina mau ya. Kan tidak kelihatan, kalau ini kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Udah dikasih nilainya? Udah, mantap koknya. Oke, sekarang bagaimana? Udah semakin jelas kan? Jadi yang praktek itu sudah semakin tahu, ya nggak? Oh, jadi harus begini tangannya, harus ke sini, ya kan? Kalau kita nggak praktek juga bisa nggak paham, nggak tahu gitu. Diam aja gitu, ntar gimana? Oke, ada yang tanyakan? Ada, ayo tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sekarang kenapa sih kok kita diperbolehkan tayamum? Karena tayamum itu adalah sebagai keringanan bagi kita, ya kan, yang telah diberikan oleh Allah. Makanya, mari kita sama-sama simak hikmah tayamum. Di antara hikmah tayamum adalah untuk mensucikan diri kita dan agar kita bersyukur dengan syariat ini, sehingga semakin nampak kepada kita bahwa Allah itu sama sekali tidak memberatkan hambanya. Benar nggak? Ya kan? Misalnya sakit nggak boleh kena air, ya Allah meringankan dengan tayamum ya, yang mau beribadah. Terus setelah menyebutkan syariat bersuci, Allah mengakhiri ayat
dirimu supaya kita bersyukur. Itu supaya kita bersyukur. Jadi gimana? Alhamdulillah ya. Jelas semuanya ya? Yes. Walaupun kita bisa ketawa-ketawa melihat teman kita mukanya pada putih gitu. Ya. Mau kapan lagi kita lihat teman kita pakai bedak? Kalau sekarang kan kalian ini kan nggak pakai bedak. Tapi Bapak bukan untuk ya kan membuat atau mentertawakan teman kalian. Tujuannya bukan seperti itu ya. Nanti jangan kamu, wah ini Pak Dwi kawat ini ingin mempermalukan saya ini. Enggak. Oke. Ini tanyakan? Jelas ya? Jadi alhamdulillah dengan prakteknya ini serta sampai kepada hikmahnya tayamum, dalam hal ini berarti materi ini sudah selesai. Jadi saya harap nanti setelah sampai di rumah kalian praktekkan lagi tugasnya ya, mengirimkan video tentang tayamum langsung ke Pak Dwi. Itu tugasnya ya. Japri aja grup, nanti teman kamu melihat atau kita tahu sendiri lihat grup, nanti disebar di grup apa sebar ayo kalian halo, walaupun sebenarnya itu adalah contoh yang baik. Sama praktek wudhu itu ya Pak? Ya boleh nanti sama sekalian tugasnya ya. Oke, sekarang sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, ya. Mrs. Panggilnya Mrs.